Saya akan merekam terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera bagi mahasiswa-mahasiswaku. Hari ini kita akan kuliah terkait dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Nah, di dalam sistem informasi manajemen itu, seperti pada waktu saya menjelaskan terkait dengan RPS beberapa minggu yang lalu, itu ada tiga kata, yaitu sistem informasi dan manajemen. Jadi kita menggabungkan tiga kata, apa itu sistem? Sistem itu adalah susunan atau struktur yang digunakan. Kemudian informasi itu adalah serangkaian data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian keluarlah informasi. Nah, informasi-informasi ini perlu ditata dengan baik, ditata kelola dengan baik, maka perlulah manajemen. Manajemen bagaimana mengatur informasi itu dari data menjadi informasi dan informasi itu berguna bagi pimpinan, manajer, dan juga bagi masyarakat umum semuanya. Itu perlu di-manage dengan baik rekan-rekan semuanya. Seperti itu terkait dengan sistem informasi manajemen. Ya, thank you yang ada di TikTok. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya sudah membacanya. Selamat bergabung bersama dengan saya terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menampilkan slide terkait dengan Sistem Informasi Manajemen. Oke. Nah, ini saya kasih besar terlebih dahulu untuk slide-nya. Oke. Nah, ini semoga bisa dilihat rekan-rekan semuanya. Sistem Informasi Manajemen atau isu-isu terakhir terkait dengan informasi. Nah, baik. Siapa aja yang eh, berguna. Informasi ini untuk berguna kepada siapa saja. Nah, tentunya di dalam mengelola sistem informasi manajemen, kita perlu sebuah teknologi. Kita perlu sebuah perangkat kerja yang mendukung pengelolaan informasi. Tentunya yang paling gampang dalam pengelolaan informasi itu adalah komputer. Kemudian sekarang ini harus perlu dengan internet, karena untuk membagi informasi itu tidak bisa satu data di komputer kita simpan di alat penyimpanan, kemudian kita bawa keliling, gitu tidak mungkin karena memakan waktu. Nah, sekarang ini kita bisa memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Hari ini juga kita bisa terima dan tidak mengenal batas ya. Kalau dulu di era-era 70, 80, 90-an, 2000 awal, kalau kita mengirim informasi itu menggunakan pos, menggunakan jasa-jasa apa pengiriman. Nah, itu membutuhkan beberapa waktu ya, kadang-kadang beberapa hari. Dulu tuh pakai telegram ya kalau kita mengirimkan informasi dengan menggunakan sandi, kode, Morse. Morse. Nah, itu bisa cepat, tapi kan terbatas sekali, hanya beberapa kata dan itu harganya juga cukup mahal. Tapi sekarang ini dengan data dan informasi dengan menggunakan email, apalagi dengan menggunakan WhatsApp, SMS, nah itu sudah cepat sekali. Makanya sekarang beberapa alat-alat teknologi yang lama-lama itu sudah mulai banyak ditinggal oleh orang karena orang memilih yang murah, meriah, cepat. Ya, dulu kita kalau telepon itu menggunakan telepon rumah, kemudian kadang-kadang kalau mau yang murah itu lewat wartel. Ya, udah muncul warnet juga, rekan-rekan semuanya sekarang wartel, warnet udah mulai ditinggal. Ya, kantor pos masih ada sampai sekarang dan masih dibutuhkan oleh masyarakat, tapi beberapa produk-produk pos itu juga sudah mulai banyak ditinggalkan, seperti surat menyurat itu sudah mulai ditinggalkan karena apa? Kalah dengan SMS, kalah dengan WA. Ya, sekarang kan orang ketik panjang-panjang surat juga bisa dikirim hari ini, detik ini juga diterima oleh orang lain. Tapi kalau kita menggunakan jasa-jasa seperti yang dulu itu membutuhkan harus ada perangko juga, harus ada jalan kaki ke kantor, penyedia jasanya, kemudian kita pergi, kemudian berapa hari baru nyampe. Tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi sangat membantu sekali rekan-rekan semuanya. Sudah banyak yang gratis-gratis seperti WA, ini juga ada WA gratis, juga ada WA bisnis ya. TikTok ini juga sebagai salah satu sumber penyampaian informasi. Zoom juga ya. Sekarang saya mengajar Zoom, saya juga bisa mengajar mahasiswa yang ada di Jakarta, mahasiswa ada di Semarang karena pada waktu mahasiswa ini tugas tugas keluar kota dari kantornya, dia ada di Jakarta, dia ada di Semarang, ada di Surabaya.
dia juga masih bisa ikut kuliah dengan saya di hari yang sama, di jam yang sama juga, karena dimediasi oleh teknologi, rekan-rekan. Makanya perkembangan teknologi sekarang itu begitu cepat dan sangat dibutuhkan. Nah, siapa saja, kalau kita bicara dalam organisasi bisnis, rekan-rekan semuanya, maka siapa saja yang menggunakan komputer? Yang pertama adalah manajer atau pimpinan, rekan-rekan semuanya. Kemudian ada non-manager. Non-manager itu ya karyawan, gitu, atau masyarakat pada umumnya. Nah, di sini juga ada orang-orang dan organisasi dalam lingkungan perusahaan. Tapi juga ada yang di luar perusahaan juga, ya rekan-rekan semuanya. Karena apa? Eh, Masyarakat pada umumnya, apalagi tentang informasi keuangan, maka sampai semua pihak atau stakeholder atau pemangku kepentingan itu membutuhkan informasi-informasi dari perusahaan atau dari organisasi bisnis, khususnya dan lebih spesifik itu masalah keuangan dan juga biasanya website itu perlu dipunyai oleh perusahaan atau organisasi bisnis agar orang lain mengetahui profil daripada perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu pengguna komputer atau pengguna orang-orang yang akan menggunakan informasi tersebut, rekan-rekan semuanya. Nah, di dalam manajemen itu ada fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen? Mari kita lihat di sini. Menurut teori yang disampaikan oleh Henry Fayol ini memberikan hasil penelitiannya bahwa di dalam manajemen, fungsi-fungsi yang pertama sampai dengan yang terakhir itu sudah dia teliti bahwa inilah urutan daripada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang kedua adalah actuating, yang keempat adalah staffing, dan yang kelima itu adalah controlling. Apa itu planning? Planning ditempatkan di bagian yang paling awal, ditempatkan yang di pertama, karena hampir semua organisasi untuk melaksanakan organisasinya itu tentu harus melaksanakan planning terlebih dahulu, melakukan perencanaan terlebih dahulu. Di awal dari organisasi ini didirikan atau awal organisasi akan berjalan, maka organisasi ini harus membuat planning terlebih dahulu, harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, biasanya itu ada istilah satu periode perencanaan, di mana perencanaan itu selalu diawali di awal tahun. Ya, kita mengikuti periode daripada keuangan, di mana laporan keuangan itu dibuat di 1 Januari dan berakhir di 31 Desember. Demikian juga dalam organisasi, maka setiap awal tahun organisasi tersebut harus merencanakan apa saja yang akan dia lakukan, merencanakan strategi-strategi apa saja yang akan dia kerjakan, rekan-rekan semuanya. Nah, itu sudah diteliti oleh Henry Fayol. Setelah direncanakan semuanya, maka dibuatlah struktur organisasi atau organizing. Struktur organisasi ini adalah urutan pimpinan sampai dengan bawahan, struktur organisasi dari atas sampai dengan bawah, dari top sampai down. Jadi ada manajer, ada kepala bagian, ada sub kepala bagian, sampai karyawan atau buruh di paling bawah. Nah, itu disebut dengan organizing, membuat tata organisasi dalam satu perusahaan. Nah, berapa banyak struktur organisasi tentunya disesuaikan dengan kapasiti dari perusahaan tersebut, disesuaikan dengan kapasitas atau besarnya perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya itu kecil, capability-nya kecil, kapasitasnya kecil, dan orang-orang SD-nya juga masih tidak terlalu banyak, maka struktur organisasinya juga kecil. Nah, biasanya memang dimulai dari kecil. Jika perusahaannya berkembang, dia mengalami keuntungan yang besar, dia mengalami laba yang cukup besar, maka dia akan mengembangkan perusahaannya atau melakukan ekspansi. Nah, semakin besar perusahaannya, tentunya
tata kelola sumber daya manusianya, teknologinya juga akan semakin besar, akan semakin besar. Nah, itu adalah organizing. Yang berikutnya adalah actuating. Jadi semua yang sudah direncanakan, organisasinya sudah ditata, maka harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Ya, percuma juga kalau kita membuat perencanaan, kita sudah menata organisasinya, kemudian tidak dilaksanakan. Nanti ada manajernya, tidak ada bawahannya, tidak ada orang-orang di bawahnya. Terus dia akan mimpin siapa nanti akhirnya? Karena ingat, teori dasar dari manajemen itu adalah kerjasama. Melakukan kerjasama dua, tiga orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu adalah tujuan daripada manajemen. Dikatakan dapat mampu bekerja bersama dua, tiga orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tentunya tujuan tertentunya disesuaikan dengan perusahaannya. Kalau perusahaannya adalah perbankan, tentunya dia akan melaksanakan manajemen perbankan. Kalau perusahaannya perusahaan industri, maka dia akan melaksanakan tujuan-tujuan perusahaan industri, industri otomotif, ya, industri gadget misalnya, seperti HP, Samsung, kemudian apalagi Apple. Nah, dia harus bekerja bersama. Nah, setelah dilaksanakan, maka disebut langkah berikutnya adalah staffing atau pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia ini sangat penting sekali karena sumber daya manusia semakin banyak sumber daya manusia tentunya menunjukkan bahwa perusahaan itu kapasitas perusahaannya semakin besar, semakin besar. Maka harus dikelola, ditata dengan baik sumber daya manusianya. Ada peribahasa atau sebuah teori ya, tapi itu masuk dalam peribahasa. The right man and the right place. Tempatkan orang pada tempat yang sesungguhnya, tempat yang tepat untuk dia. Kalau dia memiliki keahlian keuangan, misalnya dia adalah sarjana keuangan, maka tempatkan orang di bagian keuangan di divisi keuangan. Jika dia adalah sarjana pemasaran, sarjana marketing, maka tempatkan orang tersebut di bagian marketing sesuai dengan keahliannya. Jika dia sarjana teknik, teknik mesin, maka tempatkan dia sebagai divisi di mesin, divisi teknologi. Sesuaikan dia dengan keahliannya dia. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan berikutnya yang paling terakhir dari fungsi-fungsi manajemen menurut penelitian dari Henry Fayol adalah controlling. Controlling ini adalah pengawasan. Pengawasan. Nah, pengawasan ini teorinya seperti ini, rekan-rekan. Kalau Anda membaca bukunya manajemen, karangannya Henry Fayol sendiri, rekan-rekan semuanya, fungsi daripada pengawasan atau controlling bukan kita menempatkan orang untuk mengawasi pekerjaannya orang, bukan seperti itu. Kita menempatkan orang untuk melihat apakah orang ini sudah bekerja dengan baik atau tidak. Diawasi setiap hari gerak-geriknya, perjalanannya, ya selama di kantor pakai CCTV, dilihat orang ini itu pakai gunakan CCTV. Kadang CCTV juga bisa bergerak, orang ini lari kemana, orang lari kemana, kemudian itu ada berapa orang di situ. Bukan seperti itu, rekan-rekan. Fungsi pengawasan di dalam manajemen bukan mengawasi orang bekerja, bukan mengawasi apakah orang itu benar atau tidak. Memang itu penting untuk mengawasi orang bekerja, itu penting. Kalau tidak diawasi, nanti dia tidak akan, maaf, bekerja dengan baik. Tapi definisi controlling atau definisi pengawasan di dalam fungsi-fungsi manajemen itu adalah melihat apakah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan di awal periode itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Misalnya dia membuat perencanaan di bulan Januari, kemudian pengawasannya di akhir tahun, di Desember tahun yang bersangkutan.
Nah, dari Januari sampai Desember, apakah perencanaan yang dibuat itu dalam 1 tahun itu terlaksana dengan baik atau tidak? Kalau ada yang tidak terlaksana, di mana tidak terlaksananya? Jika ada yang baik, oke, kita lihat, kita kumpulkan data-data tersebut, data yang kurang baik, data yang baik, selama perencanaan yang dibuat itu, rekan-rekan. Jadi perencanaan, organizing, kita tempatkan orang-orang pada tempatnya. Jika kita menempatkan orang keuangan di bagian mesin, nah ini ternyata dia nggak bisa bekerja di bagian mesin. Nah, dia kan sarjana keuangan, ya kan? Disuruh perbaiki mesin begini dia nggak bisa. Wah, orang ini gimana nih? Nah, di sini bukan masalah bagaimana atau mengapa, tapi kita melihat pengawasan. Apakah di dalam planning, organizing, actuating, dan staffing itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Kalau tidak terlaksana dengan baik, di mana? Nah, ini yang perlu adanya pengawasan, rekan-rekan semuanya. Kemudian setelah ditemukan data-data tersebut, kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibuatlah sebuah informasi kepada manajer, dan manajer akan melihat, oh ternyata apa yang kita rencanakan ini harus ada perbaikan. Maka dilakukanlah perbaikan untuk periode berikutnya atau pada tahun depan. Diperbaiki. Orang ini orang keuangan. Tidak bisa dia di bagian mesin. Dia harus di bagian keuangan. Loh lah kok ada orang mesin di bagian keuangan? Ya janganlah. Tadi sudah dikatakan teorinya the right man and the right place. Tempatkan orang pada tempat yang sebenarnya. Oke, inilah fungsi pengawasan rekan-rekan. Kita menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Itu baru orang ya. Nanti dalam keuangan misalnya. Ini kok terjadi kerugian dalam perusahaan saya ya. Ayo kita lihat perencanaan. Kita lihat laporan keuangannya. Kita lihat neracanya. Kita lihat laporan rugi labanya. Setelah diteliti, oh paling besar ini di biaya. Nah, biaya itu kan banyak, rekan-rekan. Biaya itu adalah salah satu komponen di dalam neraca, komponen di dalam rugi laba yang menggerogoti, yang menghabiskan kekayaan perusahaan. Waktu itu hapus saja, Pak. Biayanya tidak bisa. Biaya itu adalah sebuah komponen yang harus dikeluarkan, tapi tidak bisa dihapuskan. Yang bisa adalah diminimalisasi, diawasi. Misalnya biaya listrik. Nggak ada listrik, nggak bisa kerja dong. Bagaimana internet kita bisa nyala, komputer bisa nyala, mesin-mesin bisa nyala. Pak, pakai genset ya, genset itu kan juga listrik, pengganti dari PLN. Maka kita melakukan perbaikan di sini. Oh, ini sudah, kalau malam lampu masih nyala semua. Kalau malam lampu mati semua. Mungkin lampu yang bagian dalam dimatikan semuanya. Lampu bagian luar nyala. Nah, seperti itu. Oh, ada komputer-komputer yang nggak pernah dimatikan. Setiap hari menyala 24 jam. Nah, ini harus dimatikan. Kalau sudah nggak digunakan, nggak bekerja, komputer dimatikan. Jadi ada efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah salah satu bukti dari pengawasan agar biaya tidak terlalu besar, rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Jadi, fungsi-fungsi manajemen. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita lihat peran manajerial. Manajerial itu adalah serangkaian aktivitas dari manajer di dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Manajerial, jadi serangkaian. Jadi seorang manajer, dia itu kerjanya rangkap, banyak sekali. Melakukan pembinaan, melakukan pengaturan, membuat strategi, dia juga melakukan pengawasan. Memang tidak bisa kerjakan semuanya, dia punya divisi-divisi semuanya. Nah, bagaimana dia mengatur divisi-divisinya itu agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Ingat tadi teori daripada manajemen, bekerja bersama 2-3 orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan. Bekerja bersama 2-3 orang. Itu adalah manajemen. Jika tidak bisa bekerja sama
dengan orang lain, maka manajemen tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau nggak ada kerjasama, bagaimana manajemen mau jalan baik? Jika ada divisi-divisi yang tidak bisa bekerja sama, ya bukan divisinya dihapuskan. Kita lihat dulu sumber daya manusianya. Mungkin sumber daya manusia tidak mau dan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, di sini kita melakukan namanya reposisi SDM. Kita melakukan penyegaran rekan-rekan semuanya. Sehingga kerjasama itu tetap bisa berjalan. Ingat, manajemen itu adalah kerjasama untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang tadi kita jelaskan di atas. Dari planning sampai dengan controlling, rekan-rekan semuanya. Oke, nah peran manajerial yang pertama itu adalah interpersonal roles atau aturan kerjasama di antara orang-orang yang di dalamnya. Nanti ada sub-indikatornya, ada figur, leader, and license. Kemudian ada informational roles, ada monitor, disseminator, spokesperson. Kemudian ada peran keputusan, ada entrepreneur, disturbance handler, and negotiator. Nah, ini ada tiga bagian penting daripada manajerial. Nanti kita akan bahas masing-masing variabel ini dan sub variabelnya rekan-rekan semuanya. Kita akan masuk kepada ini teorinya dari Miss Borg, rekan-rekan semuanya. Kita akan masuk pada interpersonal roles. Interpersonal roles itu ada tadi tiga sub indikator atau sub variabel daripada interpersonal roles. Yang pertama adalah figurehead. Figurehead itu artinya manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas ya. Seorang manajer itu pekerjaannya adalah menyusun strategi rekan-rekan semuanya. Seorang manajer itu tugasnya, manajer itu hanya satu. Di dalam manajemen nanti itu akan dibagi tiga bagian besar dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah top manager, yang kedua itu adalah middle manager, dan yang ketiga itu adalah low manager. Top manager atau pemimpin tingkat atas, middle manager itu adalah pemimpin tingkat tengah, dan low manager adalah pemimpin tingkat bawah. Nah, jangan bilang katanya orang bagian bawah tuh nggak ada manajernya, ada. Paling tidak manajer terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Nah, top manager itu biasanya cuma satu saja, satu orang. Presiden, direktur, ya kan, masa presiden ada dua, nanti gontok-gontokan, nah nanti perang nanti itu, perang saudara. Jadi presiden cuma satu, manajer cuma satu. Tapi tugasnya adalah menyusun strategi, menyusun perencanaan yang tadi di dalam fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini kalau dia tugasnya seremonial mendampingi pejabat, artinya dia melakukan komunikasi dengan orang lain. Dia berbagi informasi dengan orang lain. Dia belajar dari perusahaan orang lain. Orang lain, perusahaan lain itu bisa berhasil, dari mana dia bisa berhasil, mengapa dia bisa berhasil, strateginya apa dia bisa berhasil. Jadi dia biasanya kunjungan, kunjungan ke beberapa perusahaan. Kemudian dia melakukan studi tiru, studi tiru. Nanti setelah ditiru dia laksanakan di perusahaannya. Ya tugasnya manajer itu begitu dan dia akan keliling-keliling, tapi tugasnya berat. Keliling-keliling itu bukannya sekedar keliling, oh jalan-jalan gitu, tidak. Tapi dia memperhatikan orang lain karena orang lain itu bisa berhasil, bisa sukses. Nah, dia akan terapkan itu di perusahaannya. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian leader, manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan rekan-rekan semuanya. Manajer itu adalah bagaimana dia mengatur, yaitu menjaga harmoni sumber daya manusia yang ada di perusahaannya, yang ada di organisasinya, dengan melakukan harmonisasi, memelihara di antara sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Jika perlu, diberikan reward dengan memberikan pelatihan, pendidikan, agar orang itu semangat bekerja, agar orang itu lebih ahli lagi. Mungkin kalau dia adalah sarjana S1, waktu penerimaan sarjana S1 karena dia bekerja dengan baik, dia ditingkatkan menjadi sarjana S2, kemudian dihapus dari S3, agar apa? Dia lebih profesional, dia lebih semangat bekerja,
Ya, tentunya dengan fungsi pengawasan. Jangan sampai setelah dikuliahkan S2, S3 begini, besoknya dia pindah perusahaan. Oh, jangan. Harus diikat dengan serangkaian rule, harus diikat dengan serangkaian peraturan agar dia tetap setia dan loyal kepada perusahaannya, walaupun dia semakin cerdas, semakin pintar. Kenapa? Dia dicerdaskan, dia dipintarkan itu untuk mengelola perusahaannya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian license. Manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut, rekan kerja, dan lainnya di lingkungan dengan tujuan menyelesaikan masalah bisnis ya. Seorang manajer itu juga harus menjalin experience, pengalaman dengan orang-orang di sekitarnya, teman sejawatnya. Nah, tadi mungkin sama dengan figur hit itu ya, yang di atas. Sehingga dia memperhatikan orang lain bekerja. Nah, manajer itu juga kalau dalam bahasa Jawa itu ada tiga, tiga filsafat bahasa Jawa itu ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkarso, tut wuri handayani. Mungkin Anda hanya kenal tut wuri handayani logo pendidikan ya. Tapi sebenarnya tut wuri handayani itu adalah satu rangkaian kata dari tiga kata-kata yang harus tertaut semuanya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkarso, tut wuri handayani. Seorang pemimpin, yang pertama ing ngarso sung tulodo, seorang pemimpin kalau dia ada di depan, dia harus menjadi contoh bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Atau lebih agak kasar sedikit, harus menjadi contoh orang-orang yang ada di bawahnya. Ing madya mangun karso. Seorang pemimpin jika dia ada di tengah-tengah orang-orang karyawannya, dia harus menjadi pengaruh. Dia harus menjadi seorang yang memberikan teladan bagi orang-orang lain. Dan dampaknya harus terasa. Kemudian tut wuri handayani. Jika pemimpin itu ada di belakang, dia harus memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat dari belakang. Jika ada yang lemah, dia dorong orang itu untuk maju. Nah, dia dorong orang itu untuk lebih kuat lagi nih. Nanti jadi manajer itu memang capek sekali. Siapa bilang jadi manajer itu tidak capek? Capek sekali. Kadang-kadang urusan pribadinya dia tinggalkan, dia lebih mementingkan harkat apa banyak untuk orang banyak, harkat martabat untuk orang lain. Seperti itu kadang-kadang sebenarnya itu sudah konsekuensi. Kalau dia jadi manajer, dia harus terima itu. Kalau tidak mau jadi manajer ya sudah, janganlah carikan orang lain yang mau bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Kemudian informational roles. Informational roles ini ada tiga variabel. Nah, kita lihat, oh maaf, subvariabel. Yang pertama adalah monitor. Monitor. Seorang manajer dikatakan di sini secara tetap mencari informasi mengenai kinerja unit, kemudian indera manajer mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. Seorang manajer itu wajib mencari informasi internal di perusahaannya. Dia harus menggunakan feelingnya untuk mengamati, untuk mempelajari di internal perusahaannya. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Dia harus pelajari, dia harus berikan solusi jika ada masalah, dia harus memberikan penguatan jika itu memang dia bekerja dengan baik, diberikan reward, jika salah diberikan sanksi, ya rekan-rekan sesuai dengan SOP, standar operating perusahaan. Jangan kita menegur orang tidak sesuai dengan SOP, wah itu salah sekali. Makanya seorang manajer harus tetap mencari, mempelajari SOP perusahaan, mempelajari SOP dari masing-masing divisi. Divisi. Tugasnya hanya itu saja. Kemudian diseminator. Manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Seorang manajer mencari tadi di atas yang katakan dia belajar dari pengalaman orang lain, dari experience orang lain, dia belajar kesuksesan perusahaan lain, dia mempelajari lingkungannya. Setelah dia mempelajari, kemudian dia diam saja. Sementara organisasinya atau perusahaannya jalan terus. Ada masalah, dia cuek-cuek saja. Ada karyawannya yang butuh informasi, butuh penguatan, dia diam saja. Tidak mau
memberikan pengalaman yang berharga kepada orang lain yang di dalam perusahaannya. Nah, itu salah sekali. Dia belajar ke organisasi lain, dia belajar ke perusahaan lain, tentunya dia harus menyampaikan juga kepada rekan-rekan setimnya di perusahaannya. Agar apa? Informasi ini juga didapat oleh rekan kerjanya dan perusahaan juga akan maju minimal sama dengan perusahaan lain. Bila perlu melebihi daripada perusahaan lain. Kemudian seorang manajer itu juga seorang juru bicara, spokesperson. Manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit, pimpinan dan orang-orang di lingkungannya. Dia menjadi juru bicara bagi orang di internal perusahaannya dan dia juga menjadi juru bicara, mampu menjadi juru bicara di luar perusahaannya. Jangan dia jago kandang aja, hanya di mejanya aja dia berani tegur orang, dia berani mengajari, tapi setelah disuruh keluar begini dia tidak bisa apa-apa. Disuruh orang, kamu yang kerja, tidak bisa seperti itu. Seorang manajer, dia juga seorang juru bicara dan harus dengan kelihayannya, dengan keahliannya, dia mampu menjelaskan satu persatu rekan-rekan. Memang seorang manajer tidak bisa, dulu ada lagu ya, rocker ya, apa manajer itu juga manusia, tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Ya, kesalahan dan kelemahan memang ada, tapi itu bukan menjadi ukuran bahwa itu tidak berhasil, rekan-rekan. Tidak berhasil. Maaf. Kita lanjut pada slide berikutnya. Peran keputusan. Data yang kita kumpulkan, itu kita olah menjadi informasi. Jadi informasi ini dapat dari mana? Dari data-data, rekan-rekan semuanya. Kalau informasi tanpa data-data, itu bukan informasi yang benar. Jadi informasi itu harus sesuai dengan data. Data itu sifatnya objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Data-data itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian menjadilah informasi. Informasi tanpa data itu boleh dikatakan itu adalah hoax atau berita bohong. Ya, sebelum ada kata hoax itu dulu namanya asbun, ya, asal bunyi. Asal bunyi, asmong, asal ngomong aja, tanpa ada data yang mendukungnya. Ya, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar. Kemudian ditanya, buktinya apa? Pokoknya 1 miliar rugi. Nggak bisa seperti itu, rekan-rekan semuanya. Harus ditunjukkan apa buktinya. Misalnya terjadi pemakaian listrik yang terlalu besar, pemakaian air terlalu besar, biaya komunikasi terlalu besar, sehingga perusahaan rugi 1 miliar. Nah, itu baru seorang apa namanya pemimpin. Karena pemimpin itu juga harus mengambil keputusan. Keputusan itu dapat dari mana? Dapat dari informasi. Informasi dapat dari mana? Dari data-data. Jadi merupakan kesinambungan rekan-rekan semuanya. Jadi seorang pemimpin dikatakan juga entrepreneur. Entrepreneur itu manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Presiden melakukan reshuffle kabinet, menggantikan menteri-menterinya. Tentunya waktu diganti menterinya harus lebih hebat daripada pendahulunya atau menterinya membuat perubahan-perubahan yang sangat signifikan rekan-rekan semuanya. Nah, yang terakhir ini yang isu di Indonesia yang paling santer, yang paling keras sekarang ini adalah pergantian Menteri Keuangan ya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Sri Mulyani? Semua kenal lah dengan Ibu Sri Mulyani. Wah, hebat sekali dia. Dia dosen ya Bapak Ibu. Dia adalah dosen dari Universitas Indonesia. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Seingat saya, beliau dulu adalah dosen. Dosen. Nah, hebat sekali. Dia pernah juga menjadi direktur World Bank juga. Dari pengalamannya yang luar biasa, tentunya dia adalah ekonom yang paling canggih di Indonesia. Pada waktu dia diganti oleh orang lain, nah, orang bertanya-tanya dan mulai agak pesimis, apakah penggantinya bisa sehebat seperti dia. Apalagi dia menjadi Menteri Keuangan itu dari eranya SBY ya, Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi 2 periode, kemudian Pak Prabowo juga masih dilanjutkan. Nah, tentunya dari segudang pengalamannya itu, orang sudah sangat trust sekali dengan dia. Kemudian waktu diganti, nah ini apakah kepercayaan itu masih bisa dengan sama dengan Sri Mulyani?
Dan ternyata menteri yang sekarang ini Pak Purbaya melakukan perombakan perubahan yang sangat signifikan dan orang mulai melihat, wah ternyata orang ini juga mumpuni juga, hebat juga. Nah, tapi kita masih lihat waktu, rekan-rekannya karena masih cukup panjang. Tapi kalau dilihat Pak Menteri yang baru ini juga luar biasa juga, orangnya hebat juga. Kemudian berikutnya dari peran keputusan ini ada disturbance handler. Seorang manajer bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga. Ya, seorang manajer itu juga harus ada namanya shock terapi. Ada sesuatu yang tidak terduga, ada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Mohon maaf. Tadi dikatakan dalam fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan. Dia rencanakan. Pada waktu dia membuat perencanaan itu adalah situasi di mana saat itu sedang terjadi. Artinya adalah dia membuat perencanaan pada situasi yang aman pada waktu itu. Kemudian dia menyusunnya dengan harapan ya seperti itu, masih aman. Perencanaannya tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada terjadi turbulensi. Turbulensi ada goncangan-goncangan yang tiba-tiba datang. Seperti kalau kita naik pesawat ini, oh kemudian tiba-tiba goncang begini. Kemudian apa namanya halus lagi. Nah, seorang manajer juga harus canggih di dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Nah, seperti pada waktu COVID-19, kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi wabah COVID-19 yang sampai mendunia. Seluruh dunia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini terdampak. Ya, 95% terdampak ya, kecuali Antartika, Arktika. Nah, itu kan tidak terdampak ya. Nah, terdampak tidak boleh kumpul semuanya. Terjadi apa namanya? Istilahnya itu tidak boleh komunikasi satu dengan lain secara berhadapan langsung ya. Nah, COVID-19 adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tidak pernah direncanakan. Jadi waktu perencanaan itu nggak pernah berpikir bahwa nanti akan ada COVID-19. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada COVID-19. Nah, disinilah peran seorang manajer, seorang pemimpin harus bisa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi secara mengejutkan begitu. Terjadi kejutan yang luar biasa. Sehingga perusahaannya tetap aman-aman aja, tetap jalan dengan baik. Tentunya ada perubahan-perubahan di tengah jalan. Perubahan-perubahan yang melakukan penyesuaian di tengah jalan. Nanti pada akhir tahun dilakukan evaluasi. Oh, ini loh di tengah jalan ada COVID-19. Ternyata COVID-nya masih berjalan sampai tahun depan. Ayo kita lakukan apa? Kita lakukan rekognisi terhadap SOP, terhadap standar operating prosedur di perusahaan. Sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan. Begitu. Tiba-tiba dolar, dulu dolar atau krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, rekan-rekan dulu 1 US dollar itu setara dengan 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Tiba-tiba krisis moneter, 1 US dollar hampir sama dengan 20.000. Sempat nyentuh 20.000. Nah, saya waktu itu pelaku, jadi saya menyimpan uang dalam bentuk dolar. Wah, dolar saya waktu beli itu ada masih 1 US dollar itu 2.000 rupiah. Saya punya 100 US dollar pada waktu itu. Kemudian saya naikkan, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi, krismon, dan dolar menjadi 20.000. Eh, Saya punya 120 US dollar. Nah, oke, jadi 20.000, saya langsung mau rupiahkan, saya tarik uangnya. Wah, saya untung besar, karena 1 US dollar itu sama dengan 20.000 rupiah. Tapi banknya nggak mau, oh nanti dulu ya, sabar dulu ya, kita analisis dulu ya. Dia juga menahan, jangan sampai uangnya keluar, uang rupiahnya. Nah, itu dulu pengalaman rekan-rekan semuanya. Jadi harus eh, bisa menghadapi jika ada kejutan-kejutan atau ada shock di tengah perjalanan, rekan-rekan semuanya. Kemudian resources allocator. Manajer manajer mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan unit bawahnya mana yang mendapatkan sumber daya. Artinya adalah eh, seorang manajer harus mengawasi semua unit kerjanya. Jika di bawah unitnya dia itu ada sumber daya yang melakukan pengeluaran membuat biaya terlalu tinggi, maka dia harus melakukan perbaikan. Tadi di awal saya katakan bahwa biaya itu mengurangi kekayaan perusahaan. Kalau biaya itu dibiarkan tetap besar dan semakin besar, maka
labanya akan tergerus, akan kecil dan kecil. Karena teori rugi laba itu adalah pendapatan harus lebih besar daripada biaya. Itu teori daripada laba atau pendapatan. Jika biaya itu lebih besar daripada pendapatan, maka itu rugi. Jadi bagaimana biaya itu harus ada di bawah dari pendapatan. Nah, di sini tugasnya seorang manajer, dia harus mampu melakukan resources, melakukan pengendalian terhadap unit-unitnya. Seorang manajer adalah dikatakan negosiator. Manajer menengahi persisian baik di dalam unit maupun antar unit di lingkungannya. Ya, seorang manajer itu adalah seorang yang mampu menjadi penengah ya di dalam perusahaannya, di dalam organisasinya. Kadang-kadang juga terjadi sesuatu yang sifatnya kredit, membingungkan, terjadi perselisihan, terjadi debat. Itu suatu hal yang biasa. Nah, seorang pemimpin mampu menyelesaikan, menengahi semuanya, dan mampu menyelesaikan dengan baik, meningkatkan semuanya. Keahlian manajemen. Seorang manajemen atau seorang manajer, keahliannya adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan, mampu membuat jadwal rapat, rapatnya mau dilakukan dengan by phone atau voicemail, kunjungan, acara makan bisnis. Kalau dulu orang bilang katanya di atas meja makan itu ada persekutuan yang manis. Di atas meja makan itu ada komunikasi yang baik sehingga bisnis bisa jalan dengan baik. Biasanya para manajer-manajer kalau rapat itu, ayo kita rapat di restoran ini, di rumah makan ini, ya sambil makan. Nah, itu mereka bercerita. Tapi dengan saat ini efisiensi kayaknya itu dikurangi ya. Karena cukup aja kita komunikasi, minum air putih atau minum teh, kita ngobrol. Artinya komunikasi, saling berbagi informasi. Rapat internal, rapat eksternal, mampu melakukan negosiasi dengan baik seperti yang dikatakan di atas tadi. Kemudian media tertulis. Jadi semua hasil rapat itu harus direkam dengan baik. Ya, atau namanya notulensi. Kalau dulu ditulis pakai book, sekarang sudah sifatnya komputerisasi atau direkam, kemudian nanti diterjemahkan. Nah, sekarang kan alat perekam bisa langsung jadi kata-kata bisa diubah dalam bentuk Word sekarang ini ya. Sekarang dengan teknologi sudah sangat canggih sekali. Laporan-laporan non-komputer, surat atau memo, misalnya kita ada transaksi, ada kwitansi, ada faktur, dan ada bukti-bukti yang tertulis sebagai bukti bahwa terjadi transaksi rekan-rekan semuanya. Nah, keahlian pemecahan masalah. Seorang manajer tadi dikatakan di atas mampu memberikan win-win solution, mampu memberikan pemecah masalah. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Pengetahuan manajemen, manajemen. Sekarang ini semua sudah beralih kepada komputerisasi ya rekan-rekan semuanya. Maka baik manajer di tingkat top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen, semua tingkatan manajemen ini sekarang ini wajib mengetahui teknologi apalagi dengan komputer. Sekarang yang paling gampang, peran uang sekarang ini semakin kecil. Nanti peran uang itu tidak ada. Uang cash rekan-rekan semuanya. Waktu COVID-19 itu pembelajaran bagi kita, di mana transaksi tidak mau menggunakan uang cash, e-money, ATM, ya kan, kemudian OVO. Jadi pembayaran menggunakan elektronik sekarang ini muncullah namanya KRIS. KRIS. Nah, nanti ke depan itu uang secara fisik itu sudah mulai dikurangi, mulai dikurangi. Jadi semuanya sudah menggunakan teknologi minimal seperti itu. Harus mengenal istilah komputer, semua sekarang serba komputer. Makanya gadget ini sangat berharga sekali ya. HP kita itu karena dalam HP itu teorinya buku, saya pernah membaca bukunya Josh Barna terkait dengan saya lupa judulnya One Hand, One Information, One Word, satu genggaman, satu informasi, satu dunia. Artinya dalam genggaman itu kita bisa menguasai informasi seluruh dunia. Melalui HP ini saya bisa melihat kejadian-kejadian di seluruh dunia, melalui TikTok, Facebook.
Apa yang terjadi di Amerika sekarang ini saya bisa lihat. Apa yang terjadi di Ukraina saya bisa lihat sekarang ya. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Memahami istilah-istilah teknologi lah yang lebih tepat ya. Mengerti tentang informasi atau literasi information. Belajar terus tentang informasi. Kenapa? Semakin berkembangnya teknologi, semakin canggihnya gadget, semakin banyaknya platform-platform, itu membuat beberapa informasi menjadi tidak baik. Jadi hoax. Tadi saya katakan data itu dikumpulkan, data harus ada di awal. Jadi dari data-data itu jadilah informasi. Bukan informasi terjadi data terbalik. Rekan-rekan semuanya. Data itu sifatnya objektif, valid, dan reliable. Valid itu sah, reliable dapat terukur. Jika datanya tidak bisa diukur, tidak sah, tidak bisa kita jadikan informasi. Jadi tadi saya katakan menjadi hoax. Contoh beberapa hari yang lalu HP saya ini dikirimi teman-teman. Ada teman saya dari Jayapura mengatakan, Pak John, itu ada orang menelpon saya. Nomornya bukan nomornya Pak John, tapi fotonya itu foto saya, rekan-rekan semuanya. Dia mencuri foto saya dari Facebook ya, itu juga resiko ya. Kita sudah resiko dengan eh, media sosial. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan foto kita untuk mempublikasikan dia punya bisnis. Aduh, saya setengah mati. Kemudian gini, nggak lama teman saya di Malang nelpon, aduh Pak John ini ada orang telepon saya. Tapi dia menggunakan fotonya Pak John, nomornya bukan nomornya Pak John. Ya, lebih baik di apa namanya dibijaksanai ya rekan-rekan semuanya. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian pandangan sistem, sistem ini adalah struktur rekan-rekan semuanya. Sistem ini perlu sistem informasi manajemen mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan rincian pekerjaan. Ya, kalau dulu kita membuat satu sistem itu dengan manual book, begitu dengan banyak sekali buku-buku, kemudian apa namanya, maaf sebentar, rekan-rekan semuanya, maaf sebentar, oke, oke, seperti itu pandangan sistem mencegah orang terlalu banyak, kompleks, terlalu ribet ya, sehingga dengan sistem, dengan teknologi itu menjadi lebih sederhana dan mudah memudahkan orang bekerja. Menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik, ya kita menggunakan teknologi itu tujuannya satu, yaitu tujuannya baik untuk memudahkan orang bekerja, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka pekerjaan itu dengan banyak orang menjadi lebih gampang ya, menjadi lebih gampang, lebih tertata dengan baik dengan jangan dan jangan kehadiran teknologi malah tidak berjalan dengan baik karena yang sana tahu teknologi, yang sini tidak tahu teknologi, maka semuanya harus mau mau belajar. Tujuan SIM menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan, operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan SIM itu menyajikan informasi dengan tujuan untuk pengambilan keputusan, rekan-rekan. Dari fungsi-fungsi manajemen dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Seperti itu, masalah bisnis. Sekarang ini terjadi revolusi teknologi yang begitu cepat dan begitu besar, maka seluruh sumber daya manusia harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Jadi kalau saya mengajarkan itu dalam generasi, sekarang ini kita masuk dalam generasi Z, Zenial. Milenial sudah beberapa tahun yang lalu kita tinggalkan. Dulu ada generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu yang lahir tahun 45 ke bawah, Perang Dunia dulu ya. Itu generasi baby boomers. Kemudian 45 ke atas itu masih generasi baby boomers, kemudian tahun 69 sampai dengan tahun-tahun 90 itu yang lahir itu tuh adalah generasi milenial, kemudian generasi generasi berikutnya. Nah, sekarang ini kita masuk pada generasi senial. Revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang ini kita sudah masuk pada generasi 5.0.
4.0 itu adalah generasi dengan teknologi internet, kecanggihannya. Dulu komputer itu dengan tabung, sekarang sudah mulai tipis, tablet, ya. Sekarang kita masuk dari generasi 5.0, generasi AI, Artificial Intelligence. Segala sesuatu sekarang AI semuanya. Orang belajar sekarang dengan AI semuanya. Nanti dapat sarjana juga dari AI semuanya. Tapi tidak seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Penelitian dan pengembangan itu masih tetap harus dilakukan sampai dengan hari research and development, kemudian perubahan produk, ledakan informasi. Nah, ini informasi ini cepat sekali. Hari ini terjadi apa, besok lagi ada yang terjadi yang lebih baru lagi. AI, sekarang sudah ada Gemini AI, kemudian ada apa lagi AI yang terbaru, rekan-rekan semuanya. Oke, sekarang kita coba diskusi. Eh, Tolong Anda lihat sekarang ini, ada yang disebut dengan selegram, influencer, dan buzzer. Nah, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari definisi daripada selegram, influencer, dan buzzer. Memang di bawah ini saya sudah memberikan, ini pandangan saya pribadi, rekan-rekan semuanya terkait dengan selegram, terkait dengan influencer, dan terkait dengan buzzer. Tapi tolong Anda mencari sendiri terkait dengan apa itu selegram, apa itu influencer, dan apa itu buzzer. Oke, ini tugas Anda. Diketik, kumpulkan minggu depan melalui link yang saya berikan kepada Anda. Jadi tugas Anda adalah mencari definisi terkait dengan selegram, influencer, dan buzzer. Rekan-rekan semuanya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada saat ini. Semoga memberikan wawasan kepada kita semuanya. Oke, jangan lupa tugasnya. Kemudian saya rekam perkuliahan ini, saya taruh di FB, kemudian nanti absennya saya minta Anda untuk menulis pada kolom komentar nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa. Tulis di kolom komentar. Siapa yang tidak menulis, saya tidak masukkan dalam absen. Karena saya tidak tahu siapa yang menonton video pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, ada tugas tadi kepada Anda, tolong cari definisi daripada selegram, influencer, dan buzzer. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.